Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sensitizing rule. Lalu apa itu sensitizing rule? Mari kita telusuri di ruang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita lihat pembahasannya sedikit melalui recall dari bahasan yang kemarin. Jadi kita punya data seperti ini. Di sini hanya ada LCL, centerline, dan UCL saja. Nah, ini kan berpola ya kemarin ya saya klik. Tapi kan kalau pola itu subjektif, kadang kita butuh experience untuk menentukan ada pola atau enggak. Ada nggak sih peraturan secara formal yang baku untuk mengecek bahwa proses itu mencurigakan? Nah, ternyata ada, yaitu sensitizing rule. Yang biasanya kita pecah-pecah lagi control chartnya menjadi bagian seperti ini. Nah, di sini ada center limit, ini ada zona C, itu 1 sigma dari center limit, zona B itu antara 1 dan 2 sigma, zona A itu antara 2 sampai 3 sigma. Ya, ini pembagian zonanya, kemudian kita akan membahas mengenai prosedurnya sebagai berikut. Proses akan menjadi out of control jika memenuhi salah satu prosedur atau salah satu rule sebagai berikut. Yang pertama adalah satu atau lebih titik berada di luar kontrol limit. Ya, ini udah jelas. Yang kedua adalah 2 dari 3 titik yang berturut-turut berada di zona A. Kalau kita lihat di sini di zona A cuma ada 1, jadi nggak masalah. 4 dari 5 titik yang berturut-turut berada di zona A atau di zona B. Kemudian 8 titik berturut-turut berada di salah satu sisi dari center line. Jadi kalau nggak di atas, di bawah aja, tapi 8 titik berturut-turut. Ya, kalau selang-selang nggak apa-apa. Nah, kemudian 6 titik berturut-turut selalu naik atau selalu turun gitu ya. Jadi kayak tren, naik terus 6 kali atau turun terus 6 kali. Nah, itu berarti tren. 15 titik berturut-turut berada di zona C. Jadi di tengah terus. Nah, kalau di tengah terus kan berarti kemungkinan besar dia mengikuti stratification pattern. Kemudian 14 titik berturut-turut selalu naik turun secara bergantian. Jadi selang-seling terus. Nah, itu juga pola yang tidak random ya. Kita curiga ada assignable causes. Kemudian 8 titik berturut-turut tidak ada yang berada di zona C, jadi jauh terus gitu ya. Itu juga mencurigakan. Kemudian terdapat pola tidak alamiah yang sudah dibahas pada episode sebelumnya. 1 atau lebih titik berada di dekat kontrol limit. Ya, ini nomor 10 mirip-mirip dengan nomor 1. Nah, sekarang kita perhatikan data yang di sini. Kira-kira proses ini out of control nggak? Kita coba fokus ke sebelah sini. Nah, kalau kita lihat yang di kotak ini ada berapa titik? 1, 2, 3, 4, 5 titik berturut-turut ya. Di mana 4 titiknya 1, 2, 3, 4 berada di zona A atau di zona B. Sehingga gambar ini memenuhi rule yang nomor 3. Kalau ada satu rule yang terpenuhi, berarti proses ini adalah proses out of control atau tidak terkendali. Kita harus curiga di sebelah sini mungkin ada assignable cause yang terjadi ya. Hipotesis. Masih hipotesis karena dasarnya adalah probabilitas statistika. Nah, itu adalah pembahasan mengenai sensitizing rule. Lalu apa yang bisa kita bungkus pada kesempatan kali ini?
telah dibahas mengenai sensitizing rule untuk membantu menganalisis hasil control chart. Sensitizing rule memetakan control chart menjadi 3 zona A, B, C dan terdiri atas 10 peraturan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.